Halo guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel Bagi-Bagi. Dimana kalau kita tengok judul video dia, pasukan Indonesia dipercaya, PBB berikan misi yang paling berbahaya untuk pasukan kontajen Garuda. Mantap. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Jarin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber dan juga viewer yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video dia, pasukan Indonesia dipercaya, PBB berikan misi yang paling berbahaya untuk pasukan kontajen Garuda. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, dan apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita tahu isi cerita dia, dan di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai cerita kita pada hari ini. Jom guys. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Halo sahabat Bagi-Bagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sobat Bagi-Bagi, seperti diketahui, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Benar sekali, kontingen Garuda, kalian pasti sudah tak asing ya dengan pasukan Indonesia yang satu ini? Kontingen Garuda dari Indonesia itu dikirim ke berbagai negara di dunia yang rawan konflik di bawah bendera PBB. Jumlahnya pun tak main-main, bukan 1 atau 2 personil saja, melainkan ribuan personil yang dikerahkan. Terhitung sampai Januari lalu total ada 2.705 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam misi Garuda, jumlah ini pun menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara. Misi pasukan Garuda tentu adalah wujud pelaksanaan mandat konstitusi Indonesia yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga kontingen Garuda hanya akan melakukan operasi di negara lain dengan mandat PBB sebab Indonesia tidak mengenal istilah negara agresor. Namun, tak hanya sekedar mengirimkan pasukan saja, TNI dan Polri yang ditugaskan menjadi kontingen Garuda sampai membangun pusat misi pemeliharaan perdamaian sebagai sarana pelatihan sebelum kontingen Garuda diterjunkan ke medan tugas. Nah sobat sekalian, mengenai kiprahnya sendiri, kontingen Garuda terhitung sudah berkali-kali melaksanakan misi dari PBB. Seperti pada Januari tahun 1957, kontingen Garuda 1 dikirim ke Lebanon melalui Mesir untuk menengahi konflik yang ada saat itu. Kemudian kontingen Garuda 2 dan 3, pada 1960, mereka dikirim ke Kongo untuk meredakan situasi di sana. Lalu untuk wilayah Asia Tenggara, kontingen Garuda 4 pun beraksi di Vietnam kala negara itu dilanda konflik antara utara dan selatan. Apa sampai di situ saja? Tentu saja tidak, karena masih banyak lagi ratusan misi PBB yang diberikan kepada kontingen Garuda Bos. Sahabat Bagi-Bagi, berita terbarunya, PBB kembali memberikan misi besar pada pasukan Indonesia, di mana kontingen Garuda yang tergabung dalam UN-MINUSMA yang berkedudukan di Bamako, Mali, saat ini sedang menjalankan misi paling berbahaya dari PBB. Mengapa dikatakan misi paling berbahaya? Karena di Gadang ada pasukan liar yang acap kali mengganggu ketenangan di sana bos. Hal ini pun diakui PBB sendiri, di mana mereka mengungkap bahwa tidak mudah menjalankan tugas di daerah tersebut. Sehingga mereka membutuhkan pasukan yang siap dan cekatan untuk mengemban tugas, karena pasukan liar itu tidak hanya mengganggu ketenangan warga sipil saja, pasukan yang diterjunkan PBB pun ikut diganggu.
Sebagai contoh pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 lalu, satu orang peacekeeper yang berasal dari Mesir gugur dan 3 orang lainnya luka parah pada saat mengikuti konvoi logistik di sektor utara wilayah operasi Mali. Kini pasukan Indonesia lah yang diberi amanat untuk bertugas di sana. Pertanyaannya, apakah mereka mampu mengemban tugas dengan resiko tinggi itu? Sepertinya mandat itu pun sudah menjawab pertanyaan tersebut ya. PBB jelas tidak akan memberikan tugas yang berat kepada mereka yang kurang terlatih. Logikanya sih begitu ya. Sementara pasukan Garuda sendiri, mereka sudah berpengalaman dan memiliki track record cemerlang, jadi sepertinya wajar jika PBB menyerahkan mandat besar ini pada Indonesia kan? Ingat, Indonesia juga pernah melumpuhkan milisi-milisi di Kongo beberapa waktu yang lalu. Dari sini kita patut berbangga, dengan demikian artinya kualitas dan kemampuan pasukan kita ini diperhitungkan. Buktinya mereka dipercaya mengemban tugas yang berat dengan resiko yang tinggi seperti itu, Bung. Namun hal ini tidak lantas menjadikan Indonesia besar hati. Indonesia masih perlu meningkatkan kualitasnya agar bisa sejajar dengan negara besar lain. Lantas bagaimana menurut kalian dengan berita kali ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah ya. Wassalam. Mantap guys. PBB bagi kepercayaan sepenuhnya kepada Indonesia untuk mengetahui misi keamanan. Dimana kalau kita tengok sebelum ini, yang buat misi itu adalah daripada pihak ketenteraan daripada mana ni? Mesir. Dan selepas itu seorang daripada tentera Mesir telah terkorban dalam misi itu dan beberapa lainnya cedera. Dan selepas itu PBB tukar daripada Mesir tu, dia tukar kepada pasukan kontijen Garuda yang bertukarlah kontijen. Maknanya sekarang ni kontijen Garuda yang akan yang akan pergi sana dalam misi keamanan daripada PBB. Guys, kalau kita tengok penglibatan Indonesia khususnya kepada kontijen Garuda dalam PBB ni memang cukup banyak kali. Kalau kita tengok sejak daripada dahulu lagi, di mana dalam setiap kali misi PBB melancarkan misi keamanan, kontijen Garuda daripada Indonesia mesti akan menghantar wakil untuk mewakili Indonesia untuk join dalam misi keamanan yang telah dilakukan oleh PBB ke negara-negara yang telah dipilih. Contoh seperti Kongo, seperti negara-negara yang mempunyai masalah dalam aspek keselamatan kemanusiaan berlaku di negara mereka. Dan kalau kita tengok seramai lebih daripada 2,000 keahlian ataupun 2,000 anggota pasukan kontijen daripada Garuda ni yang pihak Indonesia antar, di mana dalam 2,000 orang tu dia terdiri daripada TNI dan juga Polri yang join kontijen Garuda ni untuk mengikuti mana-mana misi keamanan yang telah dilancarkan oleh PBB. Sebenarnya kalau kita tengok misi PBB ini bukanlah satu misi yang main-main guys. Kalau kita tengok misi ini melibatkan nyawa ketenteraan yang setiap negara ini antar. Dan kalau kita tengok negara Indonesia merupakan salah sebuah negara di Asia yang paling banyak menghantar jumlah ketenteraan ataupun gabungan daripada Polri untuk join dalam misi keamanan di misi PBB. Dan kalau kita tengok ini sebenarnya melibatkan nyawa setiap ketenteraan yang ikut dalam misi ini. Dan kalau kita tengok untuk selected, untuk dipilih ketenteraan yang join dalam misi ini memang cukup ketat, di mana segala aspek fizikal, dalaman dan juga banyak lagi yang dinilai untuk latihan dia memang cukup tough. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia mampu untuk melahirkan kontijen Garuda ini, di mana di kalangan ahli-ahli Garuda ini memang cukup power, tough, yang mampu untuk memikul tanggungjawab yang besar semasa mengikuti misi PBB.
sehinggalah bayangkan PBB ini bagi kepercayaan sepenuhnya kepada kontingen daripada Garuda daripada Indonesia ini untuk memikul tanggungjawab ini untuk menjadi satu pasukan keamanan yang diantarkan ke satu tempat ini. Di mana kalau kita tengok sebelum ini Mesir telah pergi ke tempat itu dan terdapat beberapa orang yang telah terkorban dan pasukan Mesir itu juga cedera. PBB telah menggantikan pihak kontingen Garuda daripada Indonesia untuk mengetuai untuk menghantarkan ketenteraan ini ke negara itu dalam misi menjaga keamanan. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya ini dikatakan misi yang bertarung dengan nyawa. Dan kalau kita tengok musuh yang ada di sana sendiri akan serang hendap terhadap pasukan keamanan yang sampai di sana. Apa-apa pun kita mendoakan agar kontingen Garuda daripada Indonesia ini sentiasa dilindungi daripada segala malapetaka dan sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan terselamat agar dapat berjaya membawa misi keamanan ke negara-negara yang telah dipilih oleh PBB untuk menjaga keamanan di negara itu. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.